Ini kemarin kita sampai sini ya, poin serial. Kita membuktikan menguji apakah poin satu, poin 2, poin 3 ya. Putar soal 1, 2, 3 dari soal yang kita buat, yang kita berikan kepada siswa untuk kita ujikan kepada mereka, apakah soal tersebut itu valid atau tidak, gitu ya, mahasiswa. Jadi gunanya adalah sebagai sarana atau alat untuk menghitung atau mengukur validitas putar soal. Apakah soal tersebut valid ya atau mampu mengukur dengan tepat mengetahui posisi anak dengan tepat apakah anak tersebut termasuk golongan yang mampu atau yang termasuk yang di atas rata-rata atau mungkin bahkan yang di bawah rata-rata. Jadi soal tersebut bisa menguji kemampuan siswa. Itu ya mahasiswa ya. Nanti kalau antum membuat soal, kita tidak boleh membuat soal terlalu mudah. Ya, kalau terlalu mudah nanti semua bisa menjawab. Baik yang low ya, yang low atau yang high ya, yang high performa, low performa, kemampuannya tinggi dan kemampuannya rendah, semua bisa menjawab dengan baik, semua bisa mendapat nilai bagus. Nah, jadi kita nggak bisa memetakan, pemetaannya jadi bingung mana siswa yang apa pandai dan mana yang biasa-biasa dan mana yang kurang pandai ya, karena semua sudah bagus. Begitu juga dengan kita tidak boleh membuat soal yang sulit semua ya, sulit semua jadi semua nggak bisa jawab. Yang paling pandai pun tidak bisa jawab, apalagi yang kemampuannya di bawahnya. Nah, itu juga tidak boleh. Oleh karena itu, kita membuat soal harus dibagi sepertiga kelompok rendah, sedang, ya. Rendah dulu, sepertiga kelompok rendah, sepertiganya sedang, dan sepertiganya tinggi. Jadi, biasanya seperti itu, soal itu ya. Tapi kalau soal-soal di ujian, seperti ujian-ujian yang benar-benar ingin menyaring peserta, ya memang kadang soal dibuat sangat sulit, karena memang dia tujuannya betul-betul ingin menyaring peserta, misalkan tes ya, tes apa ya, tes perguruan tinggi yang sulit, misalkan kedokteran gitu ya atau teknik elektro yang apa, notabene banyak diminati oleh remaja-remaja ya, anak-anak SMA itu maka dia akan memberikan soal tes yang sulit semua, kadang-kadang nggak ada nggak sulit ya. Jadi memang tujuannya dia ingin menyaring. Nah, tapi kalau antum kan tidak, antum kan mengajar kepada siswa, nah siswa di kelas jangan dibuat sulit semua. Ya, karena kita di sini etikanya adalah juga memberikan rasa percaya diri kepada siswa-siswa supaya mereka punya kemampuan, punya merasa bahwa mereka mampu diberi soal sesuai dengan kadarnya agar mereka punya keyakinan bahwa mereka mampu. Ya, dan perasaan seperti itu penting untuk diberikan kepada siswa, dipupuk kepada siswa. Mereka biar nanti mampu sehingga dia semangat dalam belajar. Nah, setelah ini kita akan coba ke ini ya, ke ini. Ini ya, Mas ya. Mana ya? Di sini lainnya. Ini termasuk juga korelasi yang setelah korelasi kemarin, poin serial. Ini termasuk juga korelasi, yaitu koefisien korelasi tata jenjang Spearman, ya, rank Spearman. Ya, rank Spearman itu tulisannya RANK, ranking ya, rank Spearman. Tapi di sini disingkat tata jenjang rank Spearman. Lambangnya rho, ya, rho. Ya, sama juga dengan R, ya, sama aja. Cuman dia terkhusus dikasih rho, ya. Nah, gimana caranya um, mengerjakannya? Ini ada ya keterangannya mahasiswa. Pertama yaitu uh, apa ini? Gunaannya dipakai untuk mengukur asosiasi antara dua variabel yang berskala ordinal. Dibuat ordinal bertingkat. Ya, jadi data yang didapatkan di variabel X dibuat bertingkat. Demikian juga dengan data yang didapatkan di variabel Y juga ditingkat atau di ranking. Nanti dibuat urutan nilai tertinggi sampai nilai terendah. Ya, gitu ya.
Kemudian ini rumusnya ini, ya. Rumusnya RS, ya, rank Spearman atau korelasi Spearman sama dengan 1 minus minus 6 dikali ya, kalau nggak ada huruf kecil di sini kali sigma dari D per N pangkat 3 dikurangi N. N-nya apa yang di sini N-nya? Ya, number of cases atau jumlah dari sampel atau jumlah dari orang yang kita tes. Kemudian D itu apa? D pengertian kita dari kemarin adalah deviasi ya atau selisih. Selisih dari apa? Nanti ya, selisih dari data yang X dan data Y ya, gitu ya. Nah, ini kita di sini coba kita punya data ini. Data ini kita ambil dari data yang pertama dulu ya, sejak pertama kali ya. Yang kita belajar ini mungkin dari sini. Nah, ini ada data ini ya. Ini. Ya, ini kita ambil sini. A sampai C ya, X-nya 37, Y-nya 63 ya, dan seterusnya. Kita ambil supaya kita nggak susah-susah mencari ini ya. Sama kita ambil. Nah, ini data mentahnya. Ini apa? Ini contohnya apa misalkan kemarin? Contohnya kemarin kita sudah terlanjur mengambil contoh apa kemarin? Intensitas budget terhadap prestasi atau intensitas kegiatan ekskul terhadap prestasi. Ya, kemarin sudah disebutkan bahwa hasilnya adalah negatif. Kenapa? Kok negatif? Ya, karena semestinya adalah ketika kita rajin belajar, maka kita dapat nilai bagus. Ya, itu berarti korelasi positif. Tapi di sini ketika kita rajin mengikuti ekskul, waktunya apa? Waktu ekskulnya tuh banyak, semakin kita sering ikut ekskul, tenaganya juga capek, maka waktu belajarnya semakin berkurang dan tenaganya juga sedikit, kita susah untuk konsentrasi atau susah untuk belajar memurojaah semua pelajaran yang akan diujikan. Sehingga kita akan kemungkinannya semakin gagal ya. Jadi kalau semakin kita aktif mengikuti ekskul, maka akan berdampak pada prestasi yang semakin buruk ya, yang seperti dikatakan sebagai korelasi negatif. Lanjut ya, mahasiswa. Ini rumusnya ya. D-nya di mana D-nya? Oke, nanti ini coba ya. Ini X dan Y-nya kita pisahkan ya. Kita coba di sini. Nah, ini mahasiswa. Nah, ini X tadi. Ini Y tadi. Ya, ini. Nah, coba sekarang kita membuat perankingan di data X dulu. Ini data X dulu. Data X itu sekarang dari nilai yang di antara ini ya, mana yang paling tinggi ya. Ini paling tinggi ya. Ini nomor 1 ini paling tinggi. Kemudian setelah 44 berapa? Ini ya. Ini 2. Ya gitu ya, mahasiswa ya. Jadi yang tertinggi dikasih urut 1 sampai kemudian yang terendah. 43, setelah 43 berapa? Ini 42. Nomor 3, urutan ketiga. Urutan keempat 41. Iya, betul. Urutan kelima 40. Urutan keenam, 39. mana urutan keenam? 40, ini 38 ya. 39. 39. Mana 39? Oh ini. Ini 6 ya. 6. Baru 38 ya, ini 7. 7. Kemudian 36. 37 ya. 37, 8 ya. 8. Ini 9. Nah, ini terakhir ini 10. Ini yang sudah dapat di variabel X-nya. Nah, kemudian kita ke variabel yang Y. Ya, ini di ranking ya. Rank ya, tulisannya ranking bahasa Inggrisnya tuh
apa ini, RANK, rank gini, nah gini, ini rank ya, RANK, rank, apa, di ranking, dibuat bertingkat. Nah, yang paling besar ada data 70. Ya, kemudian setelah 70 berapa? 60 ya. Ini nih, 4. 62, ini 2. Kemudian ini 64. di 64. Oh ini ya, oh ini 2. 2. Terus ini 3 berarti 3. Ini 4 ini ya. 4. Kemudian mana ini? 5. 6-nya mana? 6-nya 47 ya. Ini ya. 5. 6. 7-nya mana? 47 ya. Ini ya. 7. 8-nya 50. ini 50 ya. 9-nya 45. Oh ini nih 9-nya. Ini 9. Nah, ini terakhirnya. Terakhir. Nah ini ya. Ini mahasiswa. Sudah. Kita sudah dapatkan hasil ranking dari data mentah tadi ya. Data mentah tadi data hasil dari pertama X-nya adalah intensitas ikut ekskul, yang Y-nya adalah prestasi. Atau mungkin yang pertama intensitas penggunaan game, main game ya. Kalau gadget, saya lihat kalau seusia antum gini sudah dewasa, sudah insya Allah bisa mengendalikan ya kapan digunakan untuk belajar, kapan digunakan untuk bersosialisasi ya, berkomunikasi, dan kapan ditidurkan ya atau diletakkan. Kalau masih kecil ya dia itu kadang nggak rasional ya, karena senang, jadi nggak rasional. Jadi akhirnya kadang lupa makan, lupa belajar, kadang terus lupa bersosialisasi, ada yang bicara nggak nyambung ya, marah-marah karena apa? Dia sudah membiasakan diri dengan tinggal gesek ya, tinggal gesek, tinggal gesek gitu. Fisiknya nggak bekerja, nggak dilatih. Ini yang nggak latih, makanya tadi ya di luar negeri diberikan HP ketika usia 14 tahun harus diberi HP. Nah, di Indonesia apalagi pandemi seperti ini, anak kecil sudah pegang HP karena guru-gurunya pembelajaran melalui online ya. Akhirnya mau tidak mau beli HP. Tapi seperti kita sekarang ini kan, kita sekarang ini kita nggak bisa offline, kita nggak bisa datang, akhirnya online. Nah, makanya akhirnya intensitas penggunaannya semakin tinggi. Cuman ini ya harus diperhatikan mahasiswa ya dari sisi kesehatan. Setelah kita melihat dekat ya, melihat HP, melihat laptop itu dengan kondisi jarak dekat, itu berarti kondisi akomodasi kita maksimum ya, mata kita akomodasi maksimum, biasanya mudah lelah. Jangan dipaksa. Kalau udah lelah, antum coba letakkan HP atau lihat yang jauh, ya lepas, melihat jauh lepas supaya otot kita mengalami relaksasi ya, supaya kita tidak mengalami kontraksi ya, tidak tegang. Kontraksi itu tegang. Ya relaksasi beberapa saat, nah baru kemudian bisa melihat HP lagi. Jadi apa? Disiasati sendiri lah ya. Duduk diem itu juga capek ya. Jadi kita kadang harus berdiri, ambil minum sendiri ya. Nanti biar nggak diem ya, biar nggak diem tapi biar kita ada kegiatan. Nah ini ya, ya, oke. Kemudian ini kita ranking ya, ini ya, ini kita ranking, ini ranking X ya, ini ranking X ya, dari ini. Tapi untuk kita copy ya, ranking X ini ranking X, bisa nggak nih ditambah X, coba ranking X bisa nggak? Oh bisa ya. Nah, ini ranking Y.
Ini ranking Y kok. Copy, paste. Ini ya. Ini ya kita copy ya. Yang ini X-nya, ini rankingnya X. Ini ya, ini rankingnya Y. Dipindahkan, copy saja, paste. Ini juga dipindah, copy, kemudian di paste. Ya, ya dapat muncul ya. Sudah. Ini ya, mahasiswa ya. Ini D itu apa D? D itu selisih ya antara ranking X dan ranking Y. Selisihnya, gitu ya. D itu selisih nanti di sini. Di sebelah sana ya. Sebentar, nanti digeser, Atau ini dikecilkan aja. Dikecilkan biar nanti bisa kelihatan. Nah, gini. Buat aja 4 ya. Cukup. Tuh, kecil nggak apa ya. Coba digeser ke sebelah kiri. Biar kelihatan rumusnya. Oh, ini rumusnya. Ini rumusnya ya, mahasiswa. Ini tadi sudah D. Ini ternyata jelek yang ini ya. Ranking X, ranking Y. Nah, ini D selisih ya. Berarti kita kurangi. Ini kurangi ini. Selisih aja ya. Itu di sini D sama dengan ranking X dikurangi ranking Y ini. Nah, biar apa? Nah, biar nggak bingung. Dipisah ya, di spasinya dipisahkan biar ya. Coba ditambah fontnya dibesarkan. Ya. Oh, gini nggak belum ini. Ini nggak kelihatan. Ini malah nggak muncul. Yes. Yes, ya. Ini coba ya kita kurangkan ya sama dengan dulu. Maka di sini diklik 8 terus minus dikurang 3 ya, 3-nya di sini. Kemudian di enter. Ya. Ini hasilnya ya, 5. 8 dikurangi 3, 5. Yang bawah juga gitu, 4 dikurangi 10. Berapa? Minus 6 ya. 6. Ya, minus karena pengurangnya 10. Dibolak-balik boleh mahasiswa ya. Kenapa kok boleh-balik? Boleh. Karena di sini di belakangnya ada kata-kata yang dikuadratkan ya. Sehingga kalau minus pun dikuadratkan jadi positif. Ya, ini ya. Kita tuntun kita adalah kita kuadratkan D-nya ya. Kuadratkan habis dikuadratkan di sigma. Dijumlahkan. Jadi ini habis ini habis dikuadratkan di sini ya, kemudian dijumlahkan di sini. Oke ya, sudah sama dengan ini dikuadratkan berarti diklik ini ya, yang D yang dikuadratkan. Kemudian topi ya, shift 6 topi 2. Nah, ini ya, 2. Kuadratkan. Jadi klik ya, 36 ya. Oh, 25 ya. Nah, 5 kali 5 25. Yang bawahnya kita geser. Nah, ini 6 kali 6 36 ya. Nah, gitu kan. Ya, ini kita sudah dapat ya, di kuadratnya dapat. Kemudian kita akan menjumlahkan ya. Oh, kok jumlah udah muncul nih. Jumlah kok muncul ya.
ternyata jumlahnya sudah muncul, yaitu 32. Ini 302 ya, 312. Nah, ini jumlahnya sudah muncul. Ya, ini sigmanya ini. Ya. Terus kita coba masukkan ini, ya, R. Nyari RS-nya, nih, nyari RS-nya tadi. RS-nya yaitu korelasi Spearman, rank Spearman ya, lengkapnya itu. Coba tak ini tak ini kan tambah S pakai subscript. Oke, kita tambah S. Nah, sini ya, Mas. Oh, biar bagus. Kopikan di sini. Nah, S. Ya, ini kita sekarang mau ngitung ini. Ya, satu, berarti satu dulu, sama dengan dulu ya. Selalu diawali dengan sama dengan. Kemudian satu dikurangi. Ya, satu dikurangi ini. Ini apa nih? 6 kali ya. Ini kali berarti ya. 6 kalau nggak ada apanya berarti dikali sigma yang tadi ini. Sigma tadi ini. Ini 6 kali. Berarti 6 tulis saja. Kemudian dikali pakai berarti bintang. Bintang ini diklik di sini. Sigmanya ini berarti yang bawah. Klik. Nah, kemudian dibagi pakai garis miring dibagi. Ini n pangkat 3 ya. N-nya tadi di sini 10 ya. 10 pangkat 3 berarti 10.000 ya. Dalam kurung ya. Dalam kurung 10 pangkat 3 berarti 1000. 10 kali 10 kali 10. 1000. Dikurangi minus ini ya. Minus 10. Minus 10. Nah, ini kurung tuh. Tutup. Ya, sudah. Apa ya mahasiswa lihat ya. Udah di klik aja. Nah, berapa hasilnya? Oh, saya dibesarkan ya. Nah, itu hasilnya. Minus 0,8908. Coba kita bandingkan dengan yang data sebelumnya. Minus berapa ini yang data sebelumnya nih? Minusnya berapa ini? Oh, bukan ini ternyata di mana ini mahasiswa? Di sini atau di atasnya? Oh, ini di sini minus 0,8799 kalau ini ya. Datanya sama tadi datanya. 3763 ya. Ini minus 0,8799. Kalau yang kita gunakan ini tadi rank order 89,9 minus ya. Jadi tidak terlalu selisih ya. Ini yang menggunakan metode ranking seperti ini mahasiswa. Jadi apa? Kita menentukan korelasi tetapi kita pakai metode di data itu diurutkan dulu. Jadi ya, data X-nya di ranking, kemudian data Y-nya juga di ranking. Ternyata hasilnya nah tidak terlalu berbeda ya. Tidak terlalu berbeda, mirip ya. Oke ya. Jadi di sini rumusnya ini tadi satu minus ya 6 dikali ini P67 ini ya. Ini 312 ya. Ya, kemudian dibagi garis miring ini 1000 dikurangi 10, N-nya 10. Ya, seperti ini. Ya, coba sih ini coba kita sum ya. Coba saya mau ngecek sumnya ini benar enggak sumnya ini yang untuk formula sum ya di sini. Oh, ini nggak pakai ini ya. Jadi hanya sampai 25 sampai berapa? 1. 25 sampai 1 di sini berarti ini 36, 56, 66 ya. 66. Ini berarti bukan 67. Atau diginikan bisa ya di blok ini. Nah, ini Mas ya.
Nah, gini cukup. Saya ini ya, sama aja. Kemudian di klik ini sama aja kok. Berapa? Oh, sama ya. Cocok ya. 312. Saya curiga tadi kok muncul sendiri, ternyata sama sudah. Nilainya sama, yaitu jumlahnya 312. Ini mahasiswa. Ya, ini nilainya. Ya, ini salah satu dari korelasi-korelasi yang telah kita pelajari kemarin-kemarin ya. Ada banyak, ada beberapa lagi tapi tidak saya ajarkan karena nanti hasilnya juga tidak terlalu berbeda. Oke, berikutnya kalau ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan ya tentang rumusnya ini ya untuk yang penting untuk diketahui yaitu pengertian dari adalah D ya. D itu apa? D itu selisih dari ranking variabel pertama dikurangi ranking variabel kedua. Ini tadi ini ranking tadi ya. Ranking variabel pertama dikurangi ranking variabel kedua ya. Ini hasilnya adalah ini gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke jenis bukan korelasi. Komparasi sudah saya siapkan kemarin ini. Nah, ini bentuk komparasi. Ini mahasiswa ya. Ini kemarin poin beserial. Ini komparasi. Nah, komparasi itu untuk mahasiswa untuk diketahui ada dua jenis ini ya. Saya belum kasih judul ini. Coba kasih judulnya mana? Coba saya kasih judul ya. Tak kasih insert dulu. Insert dulu. Sama kasih judul. Nah, yang ini adalah komparasi berhubungan. Tak tulis ya. Komparasi berhubungan. Berhubungan. Tak kasih ini. Nah, kemudian di bold, dibesarkan aja. Gini ya. Nah, yang satunya ini, yang rumus ini komparasi tidak berhubungan. Apa gini aja? Di copy aja. Copy, paste. Nah, ini di sebelahnya ini berarti komparasi yang tidak berhubungan. Apa perbedaannya? Berhubungan dengan tidak berhubungan? Ini mahasiswa ya. Untuk yang berhubungan, ya bisa apa? Ini yang berhubungan ya. Untuk yang berhubungan rumusnya ini. Ya, rumusnya ini dulu. MD apa MD? Means ya, rata-rata. D itu apa D? Selisih, enggak biasanya. Selisih apa? Ya seperti tadi ini yang di depan tadi. Selisih dari variabel pertama dikurangi variabel yang kedua atau dibalik boleh ya. Kemudian dibagi dengan n. N itu apa? Number of cases. Ya, kita dapatkan dari MD, rata-rata dari deviasi ya. Rata-rata dari deviasi berarti deviasi dikurangi dibagi dengan n. Jumlah deviasinya. Kemudian ada SE, standar error dari D ya. Standar error D itu adalah standar deviasi dibagi dengan akar dari n-1, number of cases min 1. Kalau 10, n-nya 10, 10 kurangi 1 sama dengan 9. Kemudian akar dari 9 sama dengan 3. Nah, SD, ini yang sering saya pasangkan dulu, akan sering digunakan untuk statistik yaitu mean dan standar deviasi. Makanya mean dan standar deviasi saya tekankan sejak awal ya, karena akan sering dimunculkan. Toh tidak susah karena rumusnya sudah disediakan. Oke, kemudian ini ada SD itu apa? Ya sudah SD sudah paham ya. Rumusnya ini ya. Kemudian setelah dapat semua SD-nya ada, dari SD ketemu SE ya, ketemu SEE. Ini kemudian dimasukkan ke rumus komparasi. Komparasi berarti means ya, MD dari means dari deviasi dibagi dengan standar error. Untuk yang komparasi yang berhubungan. Untuk komparasi yang tidak berhubungan, ya ini di sini berarti ada dua data, min 1 dan min 2 data dari X dan data dari Y.
Data pertama dan dari data kedua. Data pertama dicari rata-ratanya, begitu juga dengan data yang kedua dicari rata-ratanya, kemudian dibagi dengan standar error. Sama dengan ini ya, sama dengan ini tadi, dibagi dengan standar error. Cuma di sini, nanti ini, SE-nya berkembang. Kalau ini SE-nya kan cuma ini aja. Kalau di sini SE-nya berkembang, ada gabungan ya. Oh, ini gabungan ya, dari SE dari M1 dikurangi SE dari M2. Jadi masing-masing itu punya standar error ya, M1 dan M2 punya standar. Ini di sini M-nya cuma satu, standar errornya satu ya, M-nya satu, standar errornya satu. Di sini M-nya dua, standar errornya dua. Ya, kemudian baru dimasukkan ke ini ya, rumus komparasinya. Nah, sekarang kalau bukan yang rumus, sekarang pengertian penggunaannya. Apa yang dimaksud dengan komparasi berhubungan? Yaitu ketika variabel yang kita teliti itu tetap ya, variabel pertama, variabel kedua tetap ya, variabel Kobli dan Badinya tetap. Kok bisa begitu? Ya begini, kita mencoba mengukur efektivitas dari kitab yang kita buat. Kita membuat kitab Maharoh Kiroah. Ya, kenapa kok kita buat Maharoh Kiroah? Karena kita ingin anak-anak itu pintar baca, ya, dengan gampang. Anak pintar baca dengan gampang. Eh, makanya kita buat kitab panduan yang baru, yang tidak sama dengan yang sudah ada sebelumnya. Nah, tapi apakah kitab tersebut itu efektif? Apa tidak? Maka harus kita uji, ya, uji dengan uji komparasi. Dengan uji komparasi tadi, anak-anak kita tes dulu kemampuan membacanya. Dites, hasil tesnya itu sebagai variabel pertama atau data yang pertama. Kemudian setelah dites kita berikan perlakuan berupa buku teks yang telah kita buat tadi ya, untuk meningkatkan kemampuan maroh kiroah tadi, kemampuan keterampilan membacanya tadi. Diajarkan 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan, selesai dalam satu kurun waktu tertentu ya, satu modul. Kemudian pembacaan sudah selesai, kemudian kita tes lagi, dites ulang ya, dengan alat tes yang sama dengan yang sebelumnya. Kemudian hasil tes yang berikutnya yang Mbak Diahi tadi itu, yang Mbak Di dijadikan sebagai data kedua. Nah, maka dari cerita tadi, dalam hal ini dari cerita tadi, data pertama dan data kedua orangnya sama. Orangnya sama, ya, makanya dikatakan sebagai sampel yang berhubungan. Jadi kesimpulannya sampel berhubungan itu adalah orangnya sama ya, sebelum dan sesudah. Data pertama dan data kedua, data Kobli dan data Bakti orangnya sama. Itu yang dikatakan sebagai penelitian untuk sampel berhubungan ya, atau komparasi berhubungan. Kemudian yang komparasi berikutnya adalah komparasi yang tidak berhubungan. Gimana dikatakan komparasi tidak berhubungan adalah ketika kita membandingkan dua keadaan yang bisa berbeda tempatnya. Ya, bisa berbeda tempatnya, bisa jadi akhirnya berbeda jumlah jumlah sampelnya. Ya, misalkan kita meneliti efektivitas komunikasi masyarakat desa dan masyarakat kota. Ya, tingkat komunikasi masyarakat desa dan masyarakat kota. Ya, kita meneliti gejala komunikasi di dua tempat yang berbeda. Yang di desa mungkin karena banyak orang, ya, kerjanya di rumah atau di sawah, tidak banyak ke apa kegiatan di luar rumah ya, bukan orang kantoran, mereka gampang bertemu, gampang berkomunikasi, saling tegur sapa dengan tetangga ya, dengan siapapun kenal. Tanya siapa yang di rumahnya di mana, kenal semua. Sementara kalau gaya komunikasi masyarakat kota, pagi berangkat kerja ke kantor ya, pulang sore, tetangganya sedang apa kita tidak tahu. Bahkan nama tetangganya saja kita kadang-kadang tidak tahu ya. Sehingga kemampuan kita untuk mengenal tetangga itu menjadi kurang ya, karena tingkat komunikasinya kecil dibandingkan dengan masyarakat desa. Nah, karena masyarakat kota itu begitu sibuknya, maka jumlah untuk yang bisa diteliti, yang mau mengikuti penelitian mungkin sedikit. Tetapi di desa karena
orangnya banyak ya, sering kumpul-kumpul, akhirnya kita bisa mengumpulkan sejumlah sampel data yang lebih besar. Nah, bisa jadi akhirnya sampel yang ada di kota dan yang ada di desa berbeda jumlahnya, ya. Jadi berbeda jumlahnya, kemudian juga tempatnya berbeda, ya yang seperti ini maka kita membandingkannya menggunakan komparasi tidak berhubungan. Rumusnya tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Ini ya, yang ini ya, komparasi yang tidak berhubungan. Ya, jadi ada dua means, masyarakat pertama, means pertama dan means kedua. Yang pertama tadi masyarakat kota, yang kedua masyarakat di pedesaan. Misalkan seperti itu. Itu ya, mahasiswa ya. Oke, sekarang coba kita menguji untuk data di sini. Ini data ini. Ah, ini data ini mana? Hmm, ini misalkan data gini. Oh ya, ini tak samakan dulu ya. Tak samakan dulu di sini. Oh sama nih, dah. Ini kita sekarang mau masuk ke yang dulu, yang ini dulu. Mencoba rumus yang komparasi yang berhubungan, ya. Rumus komparasi berhubungan. Kita coba rumusnya dulu. Penggunaannya sudah jelas. Sekarang penerapannya. Jika diketahui disediakan data yang ada di sebelah ini ya, sebelah sini, sebelah kiri saya. Oke. Tidak dapat ini. Ini bisa dikatakan sebagai variabel pertama, boleh ya. Variabel pertama ini boleh. Ini bisa dikatakan sebagai variabel yang kedua, boleh. Variabel kedua. Karena apa? Karena orangnya sama, ya. Bukan X, Y, tapi variabel pertama, variabel kedua. Data pertama dan data yang kedua. Data pertama sebagai variabel pertama, data kedua sebagai variabel kedua. Qabli ba'di. Itu ya, mahasiswa. Kemudian, oke, kita cari apa ini yang kita cari pertama? Means-nya dulu. Oh enggak, nyari D-nya dulu. D ya, selisih tadi, selisih. Nah, ini selisih. Selisihkan ya, diselisihkan ketemu ini selisih. Ya, coba di apa itu? Di clear content dulu ya, biar kita nanti. Nah, ya selisihkan dulu berarti seperti tadi. Ketika membuat rumus pakai sama dengan ya. Kemudian ini yang klik variabel 1 minus diklik variabel yang kedua sudah dapat di centang nah ini sudah ya. Dapat kemudian di blok yang bawahnya. Nah, ini hasilnya gitu ya. Nah, kemudian kita mencari sumnya ini sigma D-nya ini kita mencari sumnya. Ya, selisihnya deviasi ini di terus ini ya, terus ini maka pakai yang ini formula auto sum. Nah, ini antara ini sampai ini ya betul ya, antara 26 sampai 38 di gitu. Hasilnya minus 293. Ini sudah deviasinya ketemu. Kemudian deviasinya ketemu. Kemudian sigma deviasinya ketemu. Kemudian di sini yang diminta nanti minta yang ini nanti kalau kita nyari standar deviasi ya, kita nggak usah nyari ya, kita langsung pakai yang ini aja ya. Pakai ini. Kita nyari standar deviasi tapi yang pakai yang disediakan oleh apa? Excel ya. Nah, ini nyari. Sekarang nyari min-nya dulu. MD min deviasi. Ini ya. Ini dicari ratanya. Ya, cari ratanya. Gimana cari ratanya? Pakai ini ya. Kemarin formula more function, kemudian statistik, kemudian average. Average. Mana kita cari ratanya ini? Ya, ini di sini nanti kita ganti dengan ini di blok. Nah, kita dapatkan rata-ratanya nanti. Gini cukup, udah. Nah, kemudian di OK. Nah, ini rata-ratanya. Minus 26,8. Dapat sudah. Rata-ratanya dapat. Kemudian nyari standar errornya karena dari standar deviasi. Bentar. Maaf. Ini rata-rata dulu. Nah, setelah rata-rata
Baru kita nyari standar error. Dari mana standar? Dari standar deviasi dulu. Nah, sekarang kita nyari standar deviasi. Sama, sama ya. Jadi kita gunakan rumus saja. Standar deviasi. Oke. Pakai stdef. Statistik. Stdef tapi yang P, stdef populasi. PQRST. Oh, atas ya, ini ya. Stdef. Ini yang P, ini ada P-nya ya, diklik. Yang ini kita ganti dengan ini. Yang ini ya, ini mau diblok ya. Yang mau dicarikan standar deviasinya. Nah, jangan sampai yang bawah ya. Jangan sampai yang sampai ke total minus 295 jangan. Tapi sampai yang minus 18. Oke, kemudian di oke. Di enter, itu hasilnya, standar deviasinya. Ya, kemudian kita nyari standar errornya. Standar error. Oke. Dapatkan standar errornya, tulis di sini ya. SE. Nah, sama dengan tadi, ini tadi. SE tadi ini. Ini. Nah, standar deviasi dibagi dengan akar N-1, N-nya 9, N-nya 10. Dikurangi 1, 9, jadi akar 9 sama dengan 3. Berarti kita klik aja ya, standar deviasinya kita klik, kita bagi dengan 3, gitu ya. Jadi di sini sama dengan dulu, standar deviasi kita klik, kemudian kita bagi dengan 3. Ya, oke. Berapa itu? Belum dibagi ya, masih asli. Masih asli. Dibagi garis miring 3. Nah, ini baru dibagi ya. Dibagi. Baru semua dengan tuh keliru ya. Ulang lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. Sama dengan ya, kemudian ini diklik, kemudian dibagi dengan 3. Wes ya. Dicentang sini. Nah, itu 2,21 2,219 ya. Dapat sudah standar errornya dapat ya, standar error dapat. Ini jadinya tinggal masukkan ya, MD dibagi standar error T-nya ya. T-nya di sini kita dapatkan sekarang T terakhir. Komparasi ya, T-nya sama dengan T kecil ya sebenarnya. T kecil apalah. Sama dengan tadi means ya, rata-rata tadi dibagi dengan standar error. Ini klik ya, means ya, dibagi dengan standar error ini. Sudah di enter. Nah, ini hasilnya minus 17, minus 12,1 ya. Ini namanya T hasil hitung atau T hitung ya, T hitung. Loh, kenapa kok ada T hitung? Ya karena seperti kemarin kalau korelasi kita bandingkan dengan tabel korelasi, maka di sini kita juga harus membandingkan dengan tabel hitung, T hitung. Jadi ada UJT, ada tabelnya, ya sama dengan UJR kemarin korelasi juga ada tabelnya, gitu Mas Jo ya. Jadi apa itu? Kita harus membandingkan dulu dengan tabel T-nya. Nah, sebelumnya hari ini tabel T-nya. Kemudian ini saya sebutkan ya, saya beritahukan nilai minus ini khusus untuk komparasi, bukan berarti dia bernilai komparasi negatif, tidak ya. Komparasi itu angka negatifnya tidak berpengaruh, tidak berarti apa-apa. Yang diartikan adalah angka 12-nya ya. Untuk angka 12-nya, 2 angkanya. Angka 2,21-nya, 2,21. Kalau minusnya tidak diartikan. Nanti ada di buku Nasutiono disebutkan bahwa minus itu tidak ada artinya. Di komparasi. Kalau di korelasi ada artinya karena dia adalah bagian dari ya. Minus itu kalau di korelasi adalah bagian dari nilai yang nanti mengatakan
korelasi terbalik. Ya, kalau dikomparasi tidak ada istilah komparasi terbalik, tidak ada. Ya, jadi tidak dipermasalahkan nilai minusnya. Ya, coba dicari, saya cari dulu ya. Kok belum menyiapkan ini yang untuk uji T-nya ya, coba saya cari dulu. Coba mudah-mudahan gampang. Saya belum lihat tadi. Uji T-nya di mudah-mudahan ketemu. Hmm, uji T-nya di sini mungkin ada, mungkin di sini. Ini ada. Ah, ini dia. Dapat uji T. Sambil kita tunggu ya, mahasiswa ya. Uji T-nya dapat. Nah, kita tadi sedang menunggu ini prosesnya. T-nya ini T hitung namanya ya. T hasil hitung namanya T hitung. Tak besarkan aja biar nanti kelihatan. Ya. T-nya 12 minus 12. Apakah dia apa dibandingkan dengan dengan T tabel apa? Berarti ada komparasi ya, ada perbandingan, ada komparasi yang signifikan dibandingkan dengan T tabel, maka kita tunggu dulu. Untuk degrees of freedom-nya adalah 10. Iya, kita tunggu ya. Belum muncul ininya. Oh, sudah ada ini, sudah muncul T-nya. Nah, ini T-nya sudah muncul. Oh, kok di sini ya? Kok munculnya seperti ini? T antara, ini ternyata. Ini T antara 1 sampai pindah di sini. Nah, ini mahasiswa. Ya, ini. Di sini di Grace of Freedom-nya, kalau nggak salah itu adalah N-1 ya. N-1. Kalau di sini sampelnya 10 berarti 10 kurangi 1 berarti 9 ya. Jadi nanti di sini pakai yang ini. Tak coba tak copy dulu. Saya copy dulu. Saya copy dulu nanti dibawa ke depan. Ini saya copy dulu. Copy. Ya, cuman untuk untuk sekitar memberitahukan ya. Di atas ini ada pengertian sama seperti korelasi ya. Ini di sini adalah 50%, 20%, 10%, 5%, 2%, 1%. Yang digunakan stay yang 5% dan yang 1% ya. 1% dan 5% ini. Yang 2% enggak, yang apa? Di atas ini 20% enggak. Jadi yang 5% dan 10% ya kalau antum melihat buku di Anas Sudiono. Oke, saya coba pindahkan untuk sebagai pembanding. Saya pindahkan di sini. Nah, ini ya. Kita bandingkan di sini. Nah, ini ya. Ini 2,21 dibandingkan dengan yang ini. Ya. 0,7 ya besar 2. Dibandingkan dengan 1,3 ya besar 2. Ya, ini kan 2,1. Oh, ini ya. Ini ternyata 12 ya. Tak bisa kan. Nah, 12,1. Nah, ini. Suaranya kurang jelas. Kenapa ini? 11 sampel, Ustaz. Kenapa? Sampel? Halo, halo. Ada 11 sampel, Ustaz. Bukan 10. 11 dah? Ada 11 sampel. Iya, 11 ya. Berarti 11 pakai yang 10. Apa ini 11 ya. Oh, berarti saya keliru ngitung ininya keliru, ngitung ininya. Ngitung bukan standar deviasinya. Ngitung SE-nya keliru. SE-nya kan ada
Tadi bukan dibagi 3 berarti ya. Keliru. Afwan. Ya, jazakallahu khair. Jadi SE-nya berarti nanti keliru nih ya. Jadi di sini SE tadi adalah ini ah, 10 dikurang 11 kurang 1 ya. Oke, ya. Ya wis. Kita koreksi di SE-nya ini ya, mahasiswa. SE-nya ini Anda melihat sini, diklik ini ya. Bukan 3, tapi di sini nanti kita akan memberikan kurung ya, atau 11 kurang 1 ya, 10 ya langsung ya. 10. Tapi 10-nya di akar ya, 10-nya di akar. Di akar begitu. Berarti pakai apa? Topi. Apa enggak kata ya? Topi 0,5 ini ya, ini perhatikan rumus yang kiri atas. Ini tadi standar deviasi dibagi dengan akar dari 10. Ya, dari mana akar dari 10? Akar 9, akar 11 dikurangi 1. Tapi tadi karena akar berarti dipangkatkan 0,5. Wes ya. Saya klik ya, sedang ini ya. Nah, ini hasilnya. Oh, ini. Oh, ini. T-nya otomatis berubah. T-nya otomatis berubah. Karena T-nya di sini kan ini dibagi dengan ini. M dikurangi SE ya. M dikurangi dengan SE ini otomatis 12,7. Ya, jazakallahu khair, Haki. Ya, ini jazakallahu khair. Berarti di Ustaz, sini yang 10. kurang. Ustaz. Kenapa? Tadi kayaknya kurang. Ya, Tadi pokoknya nggak apa-apa. kurang. Cek ya, dicek ya. Dicek ya, SE-nya yang baik kurung ya. Kayaknya nggak masalah ini. Ya, saya kadang kalau ragu-ragu, saya kasih kurung. Tapi kalau nggak ragu-ragu, nggak pakai. Oke, ini sekarang yang kita coba yang pakai kurung. Nggak apa-apa mahasiswa. Ini sama dengan dulu. SE tadi kan, ini SD standar deviasi dibagi N-1. Ya, oke. Di sini standar deviasi, diklik aja ini, klik standar deviasi. Klik, terus dibagi garis miring N-1, tapi antum mau coba pakai kurung karena khawatir gini ya. Yes, kurung ini aja berarti kalau gitu 11 dikurangi 1 gitu aja ya. Gini ya. Di kurung tuh tutup, kemudian topi 0,5. 0,5 ya, kita ragu. Kalau tadi saya nggak ragu, maka saya langsung berani. Ya ini ya, dapat ya rumusnya. 11 dikurangi 1, topi 0,5 karena akar dari 11 kurang 1. Diklik di sini. Ya, sama ya, masih ya, sama. Terus yang nggak ragu-ragu jadi saya berani. Kalau ragu-ragu ya betul dikasih kurung. Toh hasilnya juga sama. Nah, berarti ini apa? Konsep matematikanya udah paham antum ya. Pakai kurung, ya itu kalau udah ngerti pakai kurung berarti antum udah paham konsep matematika itu. Khawatir kita di operasi matematika itu adalah ada hierarkis perkalian dan pembagian didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Perkalian dan pembagian. Nah, yang akar ini saya belum nyoba. Ternyata akar itu masih kalah ya. Akar atau pangkat masih kalah dengan perkalian dan pembagian. Kalau dilihat dari praktek di Excel ini, maka akar itu menunggu hasil perkalian dan pembagian. Masih apa? Aman ya. Kita nggak apa-apa pakai kurung, masih aman. Kalau aku ragu ya pakai kurung aja. Insya Allah nggak ada masalah. Tinggal menambah angka sedikit. Nah, ternyata T-nya nih. T-nya ternyata ini T-nya. Ya. T-nya ternyata 12,7. Masih tetap besar ya. Dibandingkan dengan ini loh besar 12. Dibandingkan dengan yang ini besar. Sampai pun yang apa ini persentase terkecil pun ini cuma berapa? 4 ya. Di sini 12. Maka dikatakan secara signifikan ada perbandingan atau ada perbedaan antara Qobli dan Ba'di. Berarti kalau nanti dibuat kesimpulan, kitab yang kita buat tadi secara signifikan memberikan dampak. Ya, kitab yang kita buat tadi secara signifikan meningkatkan kemampuan belajar siswa. Ya, mahar qiraahnya semakin bagus. Buktinya apa? Ada perbedaan ya antara Qobli dan Ba'di. Nah, kemudian setelah itu kita buat deskripsinya, rata-ratanya berapa kalau Qobli,
rata-ratanya berapa kalau Mbak di gitu ya. Kemudian dapat nilai bagus berapa, dapat nilai sedang berapa, dapat nilai rendah berapa. Itu nanti masalah deskripsi aja, menggambarkan saja. Tapi secara apa perumusan ya, kesimpulannya ada perbedaan ya antara sebelum dan sesudah diberikannya pembelajaran kitab yang baru tadi. Nah, ini ya mahasiswa ya. Ini R apa UJT ya. T nanti di atasnya ada berapa persen nanti saya bagikan ya. Yang jelas ini dia di sini kalau yang di sebelah kiri ini tingkat kebenarannya lebih rendah, tapi yang di sebelah kanan tingkat kebenarannya lebih tinggi. Ini mungkin sekitar 1% ya, berarti tingkat kebenarannya 99%. Gitu ya, insya Allah gitu ya, Mas. Oke, nah sekarang coba kita ini yang namanya komparasi berhubungan. Ini mahasiswa ya. Nah, ini tadi kita sudah menjelaskan. Yang ini, nah ini kayaknya minggu depan. Minggu depan ini. Gak apa-apa ya. Kita dapat dua ya. Sudah dapat dua. Tadi yang pertama tadi adalah kita belajar apa itu? Ini belajar untuk koordinal, rank order ya atau tata jenjang. Bahasa Inggrisnya rank order. Ini kita sudah dapat. Ini untuk korelasi, termasuk bagian dari korelasi. Kemudian yang setelah itu kita belajar ini tadi, ya, untuk yang komparasi tapi yang berhubungan. Untuk diingat ya, untuk diingat mahasiswa, komparasi berhubungan itu sering digunakan oleh kakak-kakak antum, ya. Kaitannya dengan mereka menguji buku ajar, mereka membuat buku ajar. Dan pada kenyataannya banyak sekolah-sekolah sunnah yang dibuat oleh kakak antum ya, lulus buat sekolah, alhamdulillah banyak ya di Sidoarjo, Gresik, Surabaya juga beberapa. Itu mereka menggunakan buku ajar sendiri, tidak menggunakan buku dari dinas, tidak menggunakan buku dari pemerintah. Jadi menggunakan buku buatan sendiri yang lebih, insya Allah lebih fokus ya, lebih lebih apa bersih, tidak banyak simpangannya, tidak banyak siksaknya, lurus-lurus gitu ya. Jadi menghilangkan yang tidak perlu ya. Jadi yang perlu-perlu, yang pokok-pokok yang diajarkan oleh teman-teman antum ya kepada anak-anak didik mereka, siswa-siswa mereka. Itu mahasiswa. Itu yang saya dapatkan selama ini perkembangannya seperti itu ya, intinya seperti itu. Oke. Untuk besok ini ya insya Allah komparasi yang tak berhubungan. Ya, oke. Ini mungkin